Guys, dalam episode ini kita akan melanjutkan tentang blog ini ya. Nah, sekarang mungkin Anda tidak mengetahui di sini bahwa kita kena masalah yang namanya N+1 problem. Tapi itu tidak akan Anda ketahui kecuali Anda mempunyai source code-nya. Jika Anda tidak tahu bagaimana cara membuatnya, ada beberapa GUI apps yang bisa kita gunakan, seperti misalnya Laravel Telescope yang langsung dibuat oleh Laravel itu sendiri. Tapi saya menemukan bahwa itu sangat repot sekali. Cuman bedanya ketika misalnya Anda tidak tahu, ketika kita menggunakan Laravel Telescope itu, request yang dari client side juga bisa dibacanya, tidak hanya di server side. Tapi karena berhubung kita di sini hanya server side, ya kan, tidak ada salahnya jika kita gunakan yang dari community Laravel juga, yaitu adalah Laravel Debug Bar, di mana aplikasi ini bisa menunjukkan bahwa berapa query kita yang berulang, kira-kira seperti itu. Sekarang saya akan lihat bagaimana cara instalasinya. Kita akan copy yang ada di sini, kita masukkan ke dalam project kita, yaitu Laravel 7, kita paste dan enter. Oke, jika Anda lihat instalasinya sudah selesai, dan jika seandainya sekarang kita refresh di project kita, maka jika Anda lihat tepat di paling bawah sudah ada debug bar. Jika kita lihat pada query-nya, di sini ada query yang duplikat sampai 12 kali. Dan sebenarnya itu adalah bad ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, jika kita lihat codingnya, dia menjalankan hal yang sama di sini. Select all from category. Di atas jika kita lihat select all from category, select all from user, select all from user. Nah, sebenarnya behind the scenes itu ya kira-kira seperti itu. Kita akan lihat apa yang kita lakukan pada post controller index sehingga dia memberi perulangan sampai 12 kali. Yang pertama, itu terjadi hanya karena kita fetch data, seperti misalnya tags, kategori, maupun user. Jika Anda tidak tahu itu ada di mana, ya itu yang kita lakukan tadi. Jika Anda lihat di sini kita fetching kategori, kita fetching tag, dan di sini kita fetching authornya. Dan sebenarnya jika Anda tidak tahu, itu hal yang sangat-sangat berbahaya ketika Anda tidak tahu cara handle-nya. Nah, makanya saya menunjukkan Anda di sini tentang debug bar. Jadi Anda tahu berapa query Anda semuanya. Watch what happen. Ketika seandainya saya akan buka post index.php, saya akan hilangkan coba kategorinya. Coba di mana dia? Di sini dia ya. Saya akan hilangkan atau komen aja seperti ini. Kita refresh kembali. Mungkin Anda melihat perbedaan di sini yang tadinya 21 menjadi 15. Dan watch what happen. Ketika misalnya ini juga saya hilangkan, refresh, maka jelas Anda lihat di sini query-nya tinggal 9. Sekarang coba yang terakhir kita hilangkan usernya. Coba kita lihat itu dari mana? Nah, di sini dia. Ada post author name, post author gravatar. Coba ini saya komen. Refresh. Maka query-nya tinggal 3. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kan gitu. Jadi begini. Di sini kita loop data dan kita harapkan di sini ada autornya, ya kan? Otomatis ketika sudah seperti ini dia akan select di mana user ID-nya sama dengan post yang ini. Kemudian yang di sini juga diceknya juga. Kemudian di sini juga diceknya juga. Kira-kira seperti itu logikanya. Begitu juga dengan kategori dan juga tags-nya. Oleh karena itu sekarang coba kita kembalikan ke seperti semula. Ya, sehingga yang kita lihat adalah 21 query di sini dieksekusinya. Oke. Yang pertama, solusi yang bisa kita gunakan adalah yang namanya eager loading. Bagaimana caranya? Kita bisa buat seperti ini. With. Ya, jadi kita bisa buat with di sini apa-apa saja yang ingin kita masukkan ke dalam artikel ini. Tapi sebelum itu, coba dulu saya akan komen dan return apa yang kita dapat dari post latest paginet ini. Dan pastinya ini coba saya ganti menjadi get biar supaya Anda melihat apa yang terjadi. Kita refresh di browser. Kira-kira ini yang kita dapat. Ya kan? Hanya sebuah post. Tapi watch what happen. Ketika misalnya saya buat with di sini dan saya tambahin di sini user, kita refresh. Oke, dia akan error hanya karena kita tidak mempunyai user. Coba kita ganti menjadi author. Sorry. Kita refresh. Maka jika kita scroll ke bawah, dia memunculkan di sini author. Bagaimana dengan tags? Coba kita buat sini tags dan juga kategori. By the way, ini bisa pakai array yang Anda buat, bisa juga tidak. Karena dia menggunakan 3 dot yang luar biasa sekali, itu coming in PHP 7. Kita refresh, maka jika Anda di sini ada tags, ada juga kategori. Dan sebenarnya inilah yang kita mau. Watch what happen. Ketika misalnya saya cut yang ada di sini dan kita paste tepat di sini. Ya, dan kita lihat apa yang terjadi. Ketika misalnya ini kita munculkan lagi, refresh, maka jelas jika Anda lihat di sini query-nya tinggal 6. Nah, kenapa 6? Mungkin Anda bertanya, tadi kan sebelumnya jika kita hilangkan user, tag, dan kategori itu menjadi 3. Nah, kenapa sekarang menjadi 6? Itu hanya karena dia tambah 1 per query. Jadi misalnya kayak gini,
tag dihitung 1, kategori dihitung 1, user dihitung 1. Kan default tadi 3 gitu. Jadi dia hanya akan fetch 1 kali saja. Jadi tidak berulang-ulang. Berapapun nanti data kita yang ada di sini, maka dia akan dihitung 1. Ketika misalnya saya di post controller, ini kita hilangkan authornya, maka ini akan bertambah. Refresh, maka jika menjadi 11. Dan jika kita lihat apa yang duplikat, itu adalah user. Select all from user. Itu kenapa 11? Karena yang kita tampilkan per page itu adalah 6. Watch what happen ketika misalnya saya buat 10. Refresh, maka dia sudah bertambah. Yang tadinya 11 sudah menjadi 12. Loh, pertanyaannya mungkin kenapa beda tambahnya? Tadi di sini kita buat 6, kenapa sekarang dia tidak bertambah banyak gitu? Maksudnya yang kita tambah di sini 10. Nah, itu hanya karena post kita hanya segitu. Coba seandainya saya buat post baru ya. By the way, di sini kita tidak mempunyai lagi link untuk membuat post. Ya kan, coba kita masukkan dia tepat di atas logout ini di navigation.php. Tepat di resources, view, layout, di sini ada navigation. Di sini ada logout dan coba kita buat di sini link baru untuk membuat post. Drop down item dan kita buat di sini root post create. Dan coba kita buat di sini new post. Kira-kira seperti itu. Refresh. Sekarang kita sudah mempunyai linknya. Tadinya dia hanya mempunyai query 12. Coba kita create. Dan sekarang Anda lihat 13. Saya buat lagi new post. Kita create. Maka dia sudah bertambah menjadi 14. Jadi sebenarnya itu yang tidak kita mau. Yang kita mau berapapun yang kita tambah, dia tetap 6. Kan gitu. Nah, coba sekarang di post control ini saya kembalikan lagi authornya. Dan lihat bedanya. 6. Kita tambahkan new post, kita create. Maka jika Anda lihat, dia tetap 6. Which is ini yang kita mau sebenarnya. Sekarang sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan lihat satu post. Dan di sini, jika Anda lihat, kita tidak menampilkan image-nya. Saya lupa. So, sekarang kita akan buka dulu post index kembali. Kita copy aja yang ada dari sini untuk image-nya. Baru kita paste di show.php. Tepat di paling atas sepertinya, di atas title kalau bisa, di atas sini gitu. But if thumbnail is exist, coba kita buat sini if post thumbnail, dan kita buat sini and if, kita paste kodenya di sini. Dan untuk height-nya coba kita buat 450 lah biar supaya lebih tinggi sedikit dari sebelumnya. Refresh. Kira-kira seperti ini yang kita mau, tapi kita butuh rounded, so kita buat di sini rounded. Refresh. Kira-kira seperti itu yang kita mau. Dan coba kita buat di sini width 100. Refresh. Iya, seperti itu yang kita mau. Namun, karena kita di sini objek positionnya center, maka dia tidak akan nampak mukanya. Tapi ketika misalnya kita buat top, maka akan terlihat mukanya. Tapi yang jelasnya itu bukan solusi. Kita akan buat height-nya menambah 550. Kita refresh. Kira-kira seperti itu. Dan tidak menjadi solusi juga. Terpaksa harus kita kecilkan wrappernya. Coba dulu kita buat di sini 1 atau 2 div dengan class row, satu lagi dengan call md8. Dan coba dulu ini kita bagusin ya. Seperti itu, dan ini kita paste di situ. Seperti itu kira-kira ya. Oke, kita indent dulu tabnya. Ya, sekarang semua yang tadi yang saya cut itu saya masukkan ke dalam call md8 di sini. Ini penutup untuk row, ini untuk container. Kita refresh. Kira-kira seperti itu yang kita dapat. Dan pertanyaannya sebenarnya mungkin Anda bertanya, apa yang kita isi di kanan gitu. Nah, coba kita ini yang kita lihat karena ini agak panjang, dia agak seru nengoknya. Apa yang kita isi di sini? Ya itu terserah Anda. Anda bisa fetching data yang populer, Anda bisa fetching data yang match kategori, misalnya seperti itu. Dan coba kita langsung lakukan saja kalau seperti itu kan. Pada post controller untuk show method, di sini coba kita lakukan, coba kita dd dulu. Post kategori, kan gitu. Refresh, maka di sini muncul kategorinya. Sekarang tugas kita adalah bagaimana kita memfetch data yang kategorinya sama dengan post kategori yang ada sekarang gitu. Nah, itu sangat mudah sekali. Di sini kita buat variable post where kategori ID sama dengan post kategori ID. Kita buat di sini letters limit. Kita ingin limit aja dia, tidak usah kasih paginate karena ya kita tak mungkin kasih paginate nanti di sini. Kita limit aja dia misalnya 6 misalnya. Maka akan muncul 6 post dan di sini kita patch juga dia. Seperti itu. Sekarang tugas kita adalah pergi ke show.php. Di sini call md8 dan itu penutupnya di sini.
Coba kita buat di sini satu lagi, call MD 4. Ya kan? 4 tambah 8 itu adalah 12 karena kolom bootstrap itu ada 12. Di mana-mana pun sebenarnya kolom 12 jika Anda tidak tahu ya. Di sini saya akan for each. Kita buat di sini misalnya post dan post. Dan di sini kita coba buat misalnya hanya post title. Pastinya kita buat di dalam div. Seperti itu. Kita refresh. Tidak ada yang terjadi, harusnya muncul di sini. Jika kita lihat untuk framework itu banyak artikelnya ya, bukan satu. Oke, coba kita lihat apa yang kita lakukan di post controller. Ya, di sini kita limit dia 6, tapi kita tidak menunjukkannya. Coba kita get di sini dia. Kita refresh, maka harusnya sudah ada di sini 4 title yang muncul. Nah, sekarang saya ingin mengcopy apa yang ada di index.bed.php tadi ke dalam show-nya. So, yang ini kita bisa copy dan kita paste tepat di show.bed.php tadi di sini dia. Paste seperti itu. Sekarang kita refresh. Maka sekarang sudah muncul di sini beberapa postnya yang sudah kita masukkan dan itu sama dengan kategori yang ada di sini. Jika kita lihat di sini ada framework, di sini juga framework. Tapi di sini ada problem. Problemnya di sini terlalu panjang image-nya dan coba kita hilangkan aja lah beberapa yang harus kita hilangkan karena ini juga tidak sebegitu fokus gitu. Coba dulu untuk itu kita pergi ke image-nya, kita hilangkan image-nya. Ya. Dan apa lagi? Kita refresh. Ya kita juga tidak butuh publish-nya. Coba kita hilangkan aja lah. Seperti itu. Kita refresh. Kira-kira seperti itu yang kita butuhkan. Simple saja ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk refactoringnya. Dan saya juga sudah mengajarkan N+1 problem kepada Anda. Hanya saja di sini belum ada search engine-nya. Dan jika saya log out di sini, kita lihat Laravel 7 tidak bisa. So, coba kita pergi ke home controller. Jika Anda tidak tahu itu ada di mana, seperti biasa itu ada di app HTTP controller. Di sini ada home controller dan di sini ada out. Oke, di sini kita hilangkan dulu konstruktornya karena kita tidak butuhkannya. Kita refresh. Kita klik dulu homepage-nya, maka dia bisa ya. Sekarang coba dulu di homepage ini. Saya ingin Anda menampilkan post hanya 10 saja. Ya, itu adalah tantangannya. Seharusnya Anda bisa sih. Karena jika kita lihat pada post controller, ya, Anda sudah belajar bagaimana cara melimitnya. Tapi yang jelasnya di sini, saya ingin Anda mengetahui bahwasanya juga ketika misalnya kita klik post ini, Anda melihat di sini ada query yang berulang. Ya, sama seperti yang tadi. Itu terjadinya karena kita tidak melakukan with-nya di sini. Coba dulu itu kita copy dan kita paste ke sini. Dan sekarang kita refresh, maka dia sudah hilang. Dan sekarang jika sudah, saya rasa Anda bisa melakukan apa yang saya suruh, yaitu menampilkan semua post tapi limit dia. Cuman 10 di homepage ini. I'll see you on the next video.